Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Vivi Rawan Simanjuntak dengan NPM 2310 6310 280 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi S1 Manajemen. Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara menghitung aggregate planning menggunakan aplikasi POMKM. Ini dia videonya. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih aggregate planning itu apa? Aggregate planning atau perencanaan agregat adalah proses dalam manajemen operasi untuk menentukan jumlah total produksi, tenaga kerja, inventory, dan kebutuhan sumber daya lainnya selama periode waktu menengah. Nah, untuk menentukan aggregate planning ini, kita akan menggunakan nantinya aplikasi yaitu POMKM for Windows. Sebelumnya, dalam perencanaan agregat ini, ada beberapa data yang kita perlukan nanti. Yang pertama itu ada data demand. Ini ada data demand untuk 4 periode. Kemudian ada data kapasitas dan juga ada data cost. Nah, sekarang kita akan menggunakan aplikasinya yaitu POMKM for Windows. Pertama kita buka POMKM for Windows-nya. Kemudian kita ke aggregate planning. Di sini kita buatkan nama Nah, kemudian di sini untuk periodenya sesuai data kita tadi yaitu ada 4. Kemudian sort tag-nya back order dan row name-nya kita di sini menggunakan bulan Januari, Februari, Maret dan seterusnya. Nah, kemudian di sini kalau sudah tampil seperti ini, kita masukkan data sebelumnya yang sudah ada. Nah, di sini demand-nya data sebelumnya itu yaitu ini dari Januari sampai Maret. Kemudian kita masukkan. Begitupun juga untuk regular time capacity, overtime capacity, subcontract capacity, dan juga value-nya kita masukkan semua datanya ke sini. Nah, setelah semua data kita masukkan, saya akan membuat metode ini menjadi metode kesekarang. Sebelumnya di sini itu ada banyak metode ya. Di sini ada 5 metode, yaitu ada metode smooth production, ada smooth production average gross demand, ada smooth production average net demand, ada case current demand, ada case previous, dan juga constant rate time. Nah, di sini saya akan membuat metode case current. Metode case current ini merupakan metode yang akan membuat jumlah produksi yang identik dengan jumlah permintaan. Karena metode ini memungkinkan adanya perubahan jumlah produksi reguler dengan menambah atau mengurangi karyawan. Sekarang kita klik metode kita, kemudian kita solve. Nah, ini dia untuk hasil metode case current-nya, yang dimana total demand-nya itu ada $43.200, total regular time production-nya ada $36.000, total unit increase-nya ada $1.600, dan juga unit decrease-nya ada $5.600. Sekarang kita akan melihat hasilnya di regular time production. Untuk periode pertama Januari akan sama demand-nya yaitu 1.600, sehingga tidak ada penambahan atau pengurangan yang dihasilkan. Nah, untuk Februari ini terjadi pengurangan sebanyak 200 karena
demand sebelumnya itu turun menjadi 1.400 dari demand yang 1.600 tersebut. Untuk bulan Maret itu ada penambahan 400 nih, karena demand-nya bulan Maret ini naik menjadi 1.800 dari sebelum demand Februari itu yaitu 1.400. Lalu di bulan April ada penurunan lagi sebanyak 600 karena demand pada bulan ini hanya 1.200 dari demand sebelumnya yaitu 1.800. Jadi si 1.800 ini dikurang 1.200 jadi 600. Selanjutnya kita akan menggunakan metode cost previous. Nah, ini bisa kita ubah, ini udah menjadi metode cost previous yang dimana tadi totalnya juga berbeda ya. Pada metode cost previous ini regular time production akan ditentukan berdasarkan demand di bulan sebelumnya. Karena kita tidak memiliki data unit periodnya, maka regular time production di Januari akan menjadi 0. Sehingga demand tersebut akan dimasukkan ke shortage untuk dipenuhi di bulan selanjutnya. Untuk di bulan Februari, regular time production-nya akan menggunakan demand di bulan Januari. Karena kita yang sudah aku bilang tadi, kita menggunakan cost previous, bahwa jika menggunakan metode cost previous ini, menggunakan demand di bulan Januari, menggunakan di bulan sebelumnya, yaitu Januari 1.600. Untuk perhitungannya, sama seperti perhitungan di case current sebelumnya. Dan untuk hasilnya pun berbeda, yang dimana case previous demand ini dia demand-nya itu menghasilkan total $68.200 dan regular time production-nya mendapatkan $28.800, untuk shortage-nya $30.000, untuk unit increase-nya ada $8.000 dan unit decrease-nya ada $1.400. Sebelumnya ini tuh bisa diganti-ganti ya teman-teman. Kita bisa menggunakan shortage, back order ataupun lost sales. Dan juga di sini banyak metode-metodenya juga. Di sini kita bisa mencontohkan seperti menggunakan shortage lost sales dan kita menggunakan metode cost previous demand-nya. Nah, ini hasilnya bisa beda-beda ya teman-teman. Nah, ini jika menggunakan metode smooth production-nya. Nah, ini jika menggunakan case current. Begitu juga untuk back order, metodenya kita bisa ganti-ganti. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih, sampai jumpa teman-teman.